Setelah dia membaca 2 kalimat syahadat, fakharra min sa'atihi wa mata. Tidak lama setelah itu si Bahram ini langsung meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada kisah tentang Abdullah bin Mubarak nih. Dalam kitab Usfuriyah ada kisah bagaimana ketika Abdullah bin Mubarak berhaji. Jadi ketika Abdullah bin Mubarak ini berhaji, fakuntu fi hatimi Ismail, diriwayatkan atau dikisahkan Abdullah bin Mubarak ini sedang berada di tembok Ismail, atau sekarang mungkin istilahnya Hijr Ismail ya. Fanumtu, ternyata beliau tertidur di sana. Fara'aitu fil manami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mubarak kemudian ketika tertidur bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, "Idza raja'ta ila Baghdad fadkhul fi mahallati kadza wa kadza." Wahai Abdullah bin Mubarak, ketika engkau nanti pulang kembali ke Baghdad, masuklah atau carilah tempat ini. Jadi dituduhkan sebuah tempat. Waktub Bahram al-Majusi, carilah orang bernama Bahram al-Majusi di sana. Wa qarahu minni assalam, lalu sampaikan salam kepadanya dariku. Lalu ucapkan kepada dia, kepada Bahram al-Majusi, innallaha ta'ala radin anka, bahwa Allah ta'ala ridho atasmu. Jadi Abdullah bin Mubarak ini ketika berhaji, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, dan dalam mimpinya Rasulullah menitipkan salam kepada orang yang bernama Bahram al-Majusi. Ini dari namanya saja kita udah paham bahwa al-Majusi adalah orang yang menyembah api. Ketika Abdullah bin Mubarak mendapati beliau bermimpi seperti itu, beliau langsung terbangun. Faqultu la haula wala quwata illa billahil azim. Kata Abdullah bin Mubarak, la haula wala quwata illa billahil. Ini pasti mimpi dari setan ini. Gak mungkin Rasulullah SAW menitipkan salam untuk orang yang menyembah api. Berarti seorang kafir. Gak mungkin juga Rasulullah menyampaikan bahwa Allah ridho kepada seorang kafir, seorang penyembah api. Ya akhirnya karena Abdullah bin Mubarak ini merasa ini tidak yakin dengan mimpinya, wa tawaddatu wa shallaitu wa tuftu bil Ka'bah. Akhirnya beliau sholat lagi. Jadi beliau wudhu lagi, beliau sholat lagi, kemudian beliau tawaf lagi di Ka'bah. Setelah tawaf, beliau tertidur lagi, bermimpi seperti itu lagi. Jadi kedua kalinya bermimpi sama, bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah menitipkan salam untuk Bahram al-Majusi dan menitipkan bahwa Bahram al-Majusi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berulang sampai ketiga kali. Jadi ini Abdullah bin Mubarak sampai 3 kali bermimpi seperti itu. Lah akhirnya beliau yakin bahwa ini pasti benar-benar mimpi ru'yatun sholihah ya. Ini benar mimpi bahwa saya harus melaksanakan amanat Rasulullah SAW melalui mimpi ini. Falamma atmamtu al-hajj, kata Abdullah bin Mubarak, ketika saya menyempurnakan haji, setelah selesai ibadah haji saya, lalu saya pun kembali ke Baghdad. Saya pun mencari tempat yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Wajadtu syaikhan, akhirnya saya mendapati seorang yang sudah tua. Lalu saya bertanya kepada dia, a'anta Bahram al-Majusi, apakah engkau yang bernama Bahram al-Majusi? Kata orang tua tersebut, ya, sayalah Bahram al-Majusi. Qultu, lalu saya berucap, kata Abdullah bin Mubarak, bertanya lagi ya kepada Bahram al-Majusi. Ini tadinya kan dia dikasih amanah, harus menyampaikan salam dari Rasulullah SAW dan harus menyampaikan kepada Bahram al-Majusi bahwa Allah Ta'ala ridho atas dia. Tapi ini Abdullah bin Mubarak karena dia ini masih bukan ragu ya, udah yakin lah kalau itu mimpi udah benar mimpi dari Rasulullah SAW. Cuma ini Abdullah bin Mubarak pengen tahu nih, kok bisa seorang Majusi, seorang penyembah api mendapati salam dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah yang bilang Allah Ta'ala ridho atas dia. Jadi Abdullah bin Mubarak bertanya dulu,
halaka indallahi khairu. Wahai Bahram al-Majusi, coba kamu punya kebaikan apa sih yang menurut Allah itu adalah sebuah kebaikan? Ya tentu kebaikan menurut seorang Majusi dengan kebaikan menurut kita sebagai seorang Muslim tentu bakal berbeda. Makanya Abdullah bin Barok bertanya, kamu punya kebaikan yang menurut Allah baik nggak? Lalu Bahram al-Majusi ini menjawab ya, iya tentu saya punya kebaikan. Apa coba kebaikan kamu? Kata Bahram al-Majusi ini, kanali arba'u banatin wa arba'atu banin. Saya ini punya anak cewek 4, anak perempuan 4, anak laki-lakinya pun saya punya 4. Nah, yang anak cewek ini karena ini nggak ada bandingnya ya, karena dia saking cantiknya mereka ini anak-anak saya, karena saking cantiknya ya udah dinikahinnya sama kakak-kakaknya. Jadi dia ini Bahram al-Majusi ini menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuannya 4 pasang. Lalu kata Abdullah bin Barok, hadza haramun. Wah ini nggak boleh kalau gitu. Ini nggak mungkin kebaikan menurut Allah ya, menikahkan ya adik dengan kakaknya berarti. Coba yang lain ada nggak? Ada nggak kebaikan yang menurut Allah kebaikan nih? Kebaikan kamu yang menurut Islam juga ini adalah kebaikan. Kata Bahram al-Majusi, ya ada. Apa? Ketika menikahkan 4 anak saya ini, yang 4 anak laki-laki nikahkan dengan anak perempuan saya yang 4, saya membuat walimah, membuat resepsi untuk para penyembah api, para kaum Majusi. Lalu kata Abdullah bin Barok, ya ini juga haram. Ya pastilah kalau penyembah api ya dengan sesembahannya lah. Walimah dengan sesembahannya, pesta dengan sesembahannya. Coba ada nggak amal yang lain? Ada yang amal yang lain? Ini sampai dicari. Karena ini mustahil kalau amalnya kayak gitu mendapatkan salam dari Rasulullah dan mendapat ridho dari Allah. Coba yang lain ada nggak? Jawab Bahram al-Majusi, ya ada. Apa coba apa? Kata Bahram al-Majusi, kanatli bintu min ajmalin nisa. Saya ini punya anak perempuan, satu lagi nih. Nah ini anak perempuan saya ini wanita paling cantik pada zamannya. Ini saking cantiknya saya mencari laki-laki yang pantas buat dia ini nggak ada, karena terlalu cantiknya. Fazawajtuha min nafsi. Ya akhirnya saya menikahi dia sendirilah. Saya sendiri yang menikahi dia. Jadi si Bahram ini menikahi anaknya sendiri. Lalu saya pun membuat pesta yang besar. Ketika malam tersebut, malam pertama saya, bahkan di malam itu ada lebih dari 1.000 kaum penyembah api yang hadir di pesta saya. Kata Abdullah bin Barok, lah ini juga haram. Ini juga haram. Nggak mungkin amal ini yang menjadikan dia mendapati salam dari Rasulullah. Nggak mungkin. Ini si Bahram belum tahu ya. Maksudnya Abdullah bin Barok menanya dia ini belum tahu nih. Lalu kemudian Abdullah bin Barok bertanya kembali, coba ada nggak amal yang lain lah? Nah, Bahram al-Majusi akhirnya menjawab, oh iya benar ada. Fil lailatil lati wata'tu ibnati. Ketika malam pertama saya dengan anak saya tuh kan dia kan menikahi anaknya sendiri ya. Di malam itu ja'at imra'atun muslimah min ahli dini. Ada seorang wanita muslim dari agamamu. Kata Abdullah bin Barok, dari agamamu berarti dari seorang muslim ya. Dari agamamu maksudnya agamanya Abdullah bin Barok, dia kan muslim ya Abdullah bin Barok. Ada seorang wanita dari agamamu yang masuk ke rumahku. Dia menyalakan obor dari obor yang ada di rumahku. Faqadat asiraj, kemudian obornya dimatikan lagi. Lalu wanita tersebut masuk lagi kedua kalinya, menyalakan obor lagi, kemudian memadamkannya lagi. Kemudian dia masuk lagi ketiga kalinya, sama kayak gitu lagi, memadamkan obor yang mungkin mencari sesuatu, tapi kemudian pada akhirnya obornya dimatikan lagi. Kata Bahram, kemudian saya ini curiga, ini jangan-jangan ini mungkin pencuri atau mungkin saja dia ini mata-mata nih. Jangan-jangan dia ini pencuri atau mungkin dia ini mata-mata. Ya akhirnya saya mengikuti dia. Jadi Bahram al-Majusi mengikuti seorang muslim itu, wanita muslim itu. Ketika saya mengikuti dia, fa kharajtu khalfaha, saya mengikuti dia, saya keluar di belakang dia, berarti mengikuti. Fa dakhaltu mansalah. Lalu saya mengikuti sampai ke rumah dia. Ternyata
Ini perempuan muslimah ini ketika dia masuk ke rumah, anak-anaknya langsung saling bersahutan lah, langsung langsung bicara ya sama ibunya ini, sama si muslimah ini. Ya ummah, ma, katanya gitu ya. Mama, haji tilana bisyai'in. Kamu datang bawa sesuatu enggak? Jadi ini anak-anaknya di rumah ini nunggu. Ternyata dia ini adalah seorang janda ya, yang punya anak-anak yatim. Nah, anak-anak yatim ini menunggu di rumah. Barangkali emaknya pulang bawa makanan. Haji tilana bisyai'in. Kamu datang ke sini bawa sesuatu enggak, mak? Fa innahu lam yabqa lana taqah. Sebab kami udah enggak kuat, kami udah enggak sabar, kami lapar. Jadi ini punya anak yatim yang kelaparan. Nah, ini mana kan dia datang dari kerajaan Bahram ya, dari tempatnya si Bahram yang udah pesta itu kan. Dia hanya bisa nangis nih, wanita muslimah ini, si emaknya hanya bisa nangis. Kata emaknya, istahyaitu min rabbi, wahai anakku, saya malu kepada Tuhanku. Andai saja saya harus meminta kepada orang lain, bukan kepada Allah Ta'ala meminta, malah kepada orang lain, harus meminta kepada orang lain, apalagi meminta kepada musuhnya Allah Ta'ala. Dalam ini kan Bahram al-Majusi adalah seorang majusi, seorang penyembah api yang musuh Allah lah, seorang kafir. Ya masa saya harus minta kepada selain Allah, apalagi masa saya harus minta kepada orang penyembah api, seorang kafir. Nah, ketika Bahram al-Majusi mengetahui hal tersebut, bahwa ternyata ini ibu ini nggak mencuri, nggak ngambil apa-apa. Dia 3 kali datang ke tempatnya Bahram hanya untuk menenangkan anaknya. Jadi anak-anak perempuan ini meminta, karena mereka lapar, cobalah cari makan di tempatnya Bahram, karena dia lagi ada pesta, pasti banyak makanan, cobalah datang sana. Ya emaknya hanya menenangkan aja. Kalau kata orang Sunda hanya menghibur saat lah. Akhirnya berangkatlah emaknya ke rumah Bahram 3 kali itu yang tadi, membawa obor atau membawa perapian untuk melihat suasana, kan memang gelap. Tapi ternyata nggak jadi ngambil apa-apa, dimatiin lagi sampai 3 kali kan. Nah, ketika Bahram menyadari hal tersebut, ternyata ini adalah seorang janda yang memiliki yatim banyak, yang memiliki anak-anak yatim, yang mereka sedang kelaparan saat itu. Ya akhirnya si Bahram ini kembali ke rumahnya. Wa khadtu tabaqon, si Bahram ini mengambil sebuah wadah yang besar dan dipenuhi dengan makanan-makanan. Lalu kemudian makanan-makanan tersebut yang udah diwadahi itu diantarkan sendiri oleh Bahram tanpa menyuruh orang lain, diantarkan sendiri untuk wanita muslimah tersebut dan untuk memberi makan pada anak-anaknya. Nah, setelah Bahram berbicara seperti itu, ya berceritalah bahwa ternyata ada satu kebaikan yang dia pernah lakukan, yaitu memberi makan seorang wanita muslimah dan juga anak-anaknya yang yatim. Lalu Abdullah bin Barok setelah mendengar cerita tersebut, hadza khairun. Nah, kalau ini benar, ini adalah sebuah amal baik, ini adalah sebuah kebaikan. Walakal bisyarah, saya datang ke sini mau memberi kabar berita gembira untukmu. Lalu diceritakanlah alasan Abdullah bin Barok mencari Bahram ini adalah menyampaikan salam dari Rasulullah SAW dan menyampaikan amanah Rasulullah untuk menyampaikan bahwa Allah Ta'ala ridho dengan Bahram. Jadi ketika setelah mendengar cerita tersebut, Abdullah bin Barok langsung bilang, Rasulullah SAW titip salam untukmu, dan beliau juga berkata bahwa Allah Ta'ala ridho atasmu. Kaget Bahram al-Majusi, karena cerita dia atau kisah dia memberi makan kepada seorang janda dan yatimnya ini nggak ada yang tahu. Dia hantar sendiri, dia ngikuti muslimah ini ke rumahnya juga sendiri, sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Tapi kok bisa Rasulullah SAW yang raganya sudah wafat tahun-tahun sebelumnya kok bisa tahu, bahkan menyampaikan salam untuknya. Ya, akhirnya muncullah hidayah dalam hatinya Bahram. Kemudian Bahram pun langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah dia membaca 2 kalimat syahadat, fa kharra min sa'atihi wa mata. Tidak lama setelah itu si Bahram ini langsung meninggal
langsung wafat dengan kalimat terakhir adalah 2 kalimat syahadat. Berarti kalau menurut keterangannya berarti dia ini adalah seorang yang mati dengan keadaan yang sangat baik, husnul khotimah, meninggal dengan keadaan kalimat terakhir yang diucapkan adalah 2 kalimat syahadat. Ya akhirnya Abdullah bin Mubarak pun langsung memulasara Bahar Majusi. Abdullah bin Mubarak langsung memandikan dia, mengkafani dia, mensolati dia, sampai menguburkan dia. Jadi dikuburkan ini secara Islam ya. Dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikuburkan. Setelah itu Abdullah bin Mubarak berkata, ya mungkin ini wasiat untuk kita semua. Ibadallah istamal asakha ma'a khalqillah ta'ala. Jadi senantiasalah kita ini memiliki sifat yang baik ya. Maksudnya baik sebisa mungkin kita senantiasa memberikan sedekah kepada orang lain, memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan, memberikan rezeki kita yang berlebih kepada orang yang membutuhkan. Karena fadilah sedekah ini ternyata jangankan keluar dari seorang muslim, bahkan keluar dari kafir pun ini menjadi jalan selamat buat dia. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Orang yang baik hati, kalau kata Sunda orang yang barahannya, yang suka ngasih, qaribun minallah, akan dekat dengan Allah, qaribun minan nas, dekat dengan manusia-manusia, qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, akan jauh dari api neraka. Dan sebaliknya wal bakhil, orang yang pelit, yang susah sekali untuk mengasihi orang, ba'idun minallah, jauh dari Allah Ta'ala, jauh dari makhluknya Allah, jauh dari surga, dan bahkan dekat dengan api neraka. Wal jahilu sakhi ahabu ilallah Ta'ala min alimin bakhilin. Orang yang jahil, orang yang gak berilmu, tapi dia baik sama orang, suka ngasih, suka nolong, suka manfaat buat orang, itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dibanding seorang alim, seorang yang berilmu tinggi, mungkin amal ibadah mahdohnya juga banyak, tapi dia pelit dengan sesama manusia. Jadi intinya dari kisah ini adalah perbanyaklah, bersedekahlah. Apapun yang kita mampu, selama itu bermanfaat buat orang dan ada orang yang membutuhkan manfaat dari kita, lakukanlah. Jangan mikir dulu lah kita ini masih banyak dosanya, kita ini masih banyak kekurangannya, jangan mikir dulu gitu. Karena bisa jadi ini adalah jalan kita mendapati ridha Allah. Seperti halnya Bahar Majusi yang awalnya dia ini seorang kafir, tapi karena sedekahnya dia menjadi muslim, bahkan langsung wafat dalam keadaannya husnul khotimah. Rasulullah pernah bersabda, as-sakhu syajaratun fil jannah. Jadi sifat baik hati ini, saling berbagi ini adalah ibarat kayu di surga. Agsonuha mutadaliyatun fid dunya. Yang dahan-dahannya turun ke dunia. Jadi siapapun yang memegang dahan ini, dahan sedekah ini, akan mengantarkan dia ke surga. Dan sebaliknya, sifat pelit atau bukhlun, sifat pelit adalah sebuah ibarat pohon di neraka yang dahan-dahannya menjulur ke surga, yang dahan-dahannya menjulur ke dunia. Siapapun yang memegang dahan kepelitan ini nih, akan mengantarkan dia kepada neraka. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu